Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Faik Farosi, mahasiswa dari Politeknik IDN. Dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas tentang pengenalan apa itu networking dan apa itu IT infrastructure. Oke, sebelumnya saya sudah memiliki background IT waktu saya berada di SMK. Dan jikalau teman-teman berminat untuk menghubungi saya, silakan teman-teman bisa menghubungi saya melewati kontak yang telah saya bagikan di slide, baik melewati Instagram, email, maupun LinkedIn. Di sini learning objektif kita ada dua, seperti yang telah saya bahas tadi, yaitu network fundamental dan IT infrastructure. Dan langsung saja memasuki bab pertama, yaitu network fundamental. Kita mulai dengan apa itu network atau jaringan. Jaringan internet adalah sistem global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, yang dimana sistem ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar perangkat tersebut. Sistem ini dapat terhubung melalui wired dengan kabel maupun wireless tanpa kabel. Nah, selanjutnya yaitu adalah internet. Internet merupakan kumpulan jaringan yang saling terhubung. Di era modern ini, jaringan komputer, terutama internet, telah mengubah dunia teknologi dan kehidupan miliaran orang. Jadi yang dimaksud telah mengubah dunia teknologi dan kehidupan miliaran orang, internet ini sangat berfungsi dan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, dimulai dari cara mereka makan, mereka membeli sesuatu barang, maupun mereka menghasilkan uang. Nah, untuk awal mula jaringan sendiri berawal dari kebutuhan berbagi data dan sumber daya antar komputer. Dimulai pada 1960, proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network oleh Departemen Pertahanan AS melalui ARPA, Advanced Research Project Agency. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, mulailah 4 universitas AS terhubung. Komunikasi pertama antara UCLA dan Stanford Research Institute pada tanggal 29 Oktober 1969. Setahun kemudian muncullah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang dikembangkan untuk jaringan global, yang dimana ini menjadi cikal bakal internet. Kemudian untuk perkembangan dari jangkauan jaringan sendiri akan kita bahas setelah ini. Dan internet kini menghubungkan perangkat di seluruh dunia untuk komunikasi dan kolaborasi antar sesama, baik individu ataupun institusi perusahaan. Untuk skala jaringan sendiri dimulai yang paling kecil, yaitu adalah personal area network, jaringan kecil untuk perangkat pribadi dengan jarak 1 hingga 10 meter. Misalnya koneksi antara smartphone dengan headset Bluetooth ataupun laptop dengan laptop yang terhubung dengan kabel dan lain-lainnya. Kemudian
skala jaringan selanjutnya yaitu adalah LAN atau Local Area Network, yang dimana LAN ini menghubungkan perangkat pada lokasi terbatas seperti rumah, kantor, sekolah untuk berbagi data dan sumber daya seperti printer ataupun data-data penting lainnya. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau biasa kita sebut dengan MAN. Area ini mencakup area lebih besar. Biasanya satu kota atau wilayah. MAN ini merupakan kumpulan dari LAN. Jikalau LAN diibaratkan satu perusahaan, mereka mempunyai 5 kantor yang berbeda-beda cabangnya, yang merupakan kantor yang saling terhubung pada suatu wilayah. Nah, maka jika satu kantor itu jaringannya masih LAN, untuk jaringan 5 kantor, maka dia akan memasuki jaringan MAN. Setelah itu yang terakhir ada jaringan WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan cakupan terluas, dan dimana cakupan dari WAN ini antar negara atau antar benua yang menghubungkan banyak jaringan lokal. Contohnya yaitu internet. Adapun komponen jaringan. Jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi modern. Dan saat ini jaringan sangat dibutuhkan oleh siapa saja dan di mana saja. Adapun komponen jaringan terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama adalah device. Device ini perangkat keras seperti komputer, router, switch, firewall, hub, MLS, dan masih banyak lagi. Dan perlu kalian ketahui bahwa setiap hardware memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk router sendiri berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Untuk switch menghubungkan antar komputer yang masih sama jaringannya atau satu subnet. Dan untuk firewall berfungsi untuk memfilter atau mengatur lalu lintas yang ada pada jaringan. Kemudian yang kedua adalah medium atau media penghubung antar perangkat, baik kabel atau maupun nirkabel. Dan yang ketiga adalah rule atau protokol yang mengatur cara perangkat berkomunikasi. Rule ini dapat kita ibaratkan sebagai contoh atau unsur penting dalam komponen jaringan, karena pada kehidupan sehari-hari rule ini seperti bahasa Inggris, karena tanpa rule maka setiap perangkat yang berbeda vendor akan sangat sulit berkomunikasi, seperti halnya manusia pada kehidupan saat ini. Untuk rule sendiri merupakan bahasa Inggris, dan untuk rule pada komponen jaringan yaitu adalah TCP/IP. Nah, untuk model jaringan sendiri, sebelum adanya oscillator atau TCP/IP, mereka masih bersifat masing-masing setiap vendor. Jadi tiap vendor punya model jaringan sendiri, yang dimana dapat menyebabkan kesulitan untuk saling komunikasi atau terhubung, dan mengakibatkan komunikasi antar sistem menjadi terbatas. Misalnya, setelah ada oscillator atau TCP/IP pada tahun 1970-an, maka networking model TCP/IP menjadi standar utama
dan semua vendor bisa saling berkomunikasi. Yes, dan ada dua standar utama yaitu OSI dan TCP/IP. Untuk OSI ini sangat cocok untuk pembelajaran teori dan pembelajaran bagi mereka yang masih pemula atau beginner. Untuk implementasi sehari-hari mereka atau biasanya para engineer menggunakan TCP/IP. Untuk OSI dan TCP/IP model, mungkin saya akan menjelaskan sedikit cara kerja OSI layar. Jadi untuk yang pengirim data merupakan klien dan penerima data adalah server. Dan klien di sini mereka meminta data dari server. Data tersebut diminta melalui 7 layer dari application turun ke presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian data dikirim ke server. Nah, kalau dari server itu dari bawah ke atas, dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan yang terakhir application. Untuk pengiriman data tersendiri, proses itu bisa kita sebut sebagai encapsulation. Dan untuk server atau penerima data dari bawah ke atas, proses tersebut bisa kita sebut sebagai decapsulation. Adapun perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model, jika OSI model terdapat 7 layer, TCP model hanya ada 4 layer karena untuk memudahkan para engineer. Memasuki bab selanjutnya yaitu IT infrastructure. Apa itu IT infrastructure? IT infrastructure adalah rangkaian komponen teknologi yang bekerja sama untuk menyediakan layanan IT yang mendukung kebutuhan operasional organisasi. Apa fungsi dan manfaat IT infrastructure? Yang pertama yaitu mendukung operasional. Karena dengan adanya IT infras memberikan dukungan teknologi untuk aktivitas bisnis sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengelolaan data, baik mulai dari menyimpan, memproses, dan mengamankan data organisasi. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi, yang dimana IT Infras memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen dan karyawan. Kemudian ada skabilitas, yang dimana memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir ada keamanan. Faktor keamanan ini sangat penting karena dengan adanya IT infras dapat berfungsi untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber melalui berbagai langkah keamanan. Nah, sekarang apa itu IT Infrastructure Engineer atau Infrastructure Engineer? Teknisi infrastruktur membantu perusahaan atau startup merancang, mengembangkan, dan memelihara jaringan digital, perangkat keras, dan lain sebagainya yang dikenal sebagai infrastruktur. Adapun tugas dari seorang infrastruktur engineer yaitu adalah merancang dan meneliti. Karena apa? Karena seorang infrastructure engineer harus bisa merancang apakah desain atau model ini cocok untuk suatu perusahaan, misal perusahaan A,
B, C, karena kebutuhan dari setiap perusahaan berbeda-beda, dan meneliti apakah model ini aman ataupun tidak dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengelola dan mengautomasi. Ketika sudah kita rancang dan teliti, maka kita wajib mengelola atau mengembangkan. Kemudian kita automasi agar sistem yang telah kita buat berjalan terus-menerus. Kemudian yaitu menemukan dan memelihara. Menemukan dan memelihara ini ketika semua sudah berjalan dengan lancar, kita harus memelihara sistem yang telah ada. Kemudian kita wajib menemukan kerentanan yang ada pada sistem tersebut. Tujuannya yaitu agar ketika kita telah mengetahui kerentanan apa yang ada pada sebuah sistem tersebut, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan keamanan yang telah ada. Kemudian keahlian yang wajib dimiliki oleh infrastructure engineer. Yang pertama, sebenarnya untuk gelar sarjana atau master ini tidak begitu mencolok bagi IT infrastructure engineer, karena yang dibutuhkan oleh industri adalah skill. Akan tetapi di Indonesia sendiri masih banyak instansi-instansi yang membutuhkan gelar sarjana ataupun master. Kemudian skill yang perlu dikuasai oleh infrastructure engineer yaitu adalah tentang pemahaman IT, baik basic maupun expert. Karena semakin expert seseorang memahami dunia IT, maka mereka akan sangat dibutuhkan oleh sebuah atau industri yang ada. Kemudian yaitu adalah menguasai bahasa pemrograman. Pada umumnya untuk IT infrastructure engineer ini bahasa yang bisa dibilang penting adalah Python, karena Python ini sangat cocok untuk automasi. Dan yang keempat adalah memiliki sertifikat. Sertifikat yang saya maksud di sini adalah sertifikat IT seperti sertifikat Mikrotik atau MTCNA, MTCRE, MTCNAME, MTCWE, dan lain sebagainya. Adapun dari vendor-vendor lainnya, dari Cisco seperti CCNA, CCNP, CCIE, dan sebagainya. Ada dari Fortinet juga, Compatia, dan lain-lain. Dan untuk soft skill yang dibutuhkan oleh infrastructure engineer yaitu yang pertama ada komunikasi, karena dengan skill komunikasi ini kolaborasi antar sesama dapat terjalin dengan mudah, dan dengan adanya kolaborasi yang cocok dan tepat, maka tugas akan lebih cepat dan lebih baik. Untuk selanjutnya, skill yang kita butuhkan yaitu adalah pemecahan masalah. Karena ketika ada suatu problem, maka skill ini sangat kita perlukan. Dan untuk selanjutnya ada analisis yang kuat. Analisis yang kuat ini, skill ini sangat berkaitan dengan pemecahan masalah, karena analisis ini membantu kita untuk memecahkan dan menganalisis apakah teknologi yang dipakai sudah benar atau tidak. Kemudian teknologi apa yang cocok untuk teknologi yang sekarang. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk terus belajar. Nah, ini sebenarnya yang paling penting teman-teman, karena saya sendiri waktu itu pernah melihat pada suatu postingan
mungkin di Twitter, dia tuh mengatakan kalau hanya ada dua pilihan di dunia teknologi, yaitu mati atau terus belajar. Karena gini teman-teman, ketika kita sudah puas pada ilmu tertentu dan kita tidak ingin mengupgrade ilmu kita, maka yang ada kita akan tertinggal dengan teknologi yang baru. Dan jika kita tidak ingin mengupgrade, maka kita akan tergandengan dengan orang-orang yang masih mau terus belajar. Untuk jenis-jenis pekerjaan IT infrastructure sendiri, yaitu yang pertama ada network engineer. Tugas dari network engineer sendiri adalah merancang, membangun, mengelola, memelihara, dan mengimplementasikan sebuah infrastruktur. Jadi mereka yang membuat jalur untuk internet. Dan selanjutnya yaitu adalah sistem administrator, yang dimana tugas dari sistem administrator sendiri adalah mengelola, memelihara, dan memastikan keandalan sistem komputer, terutama sistem multi pengguna atau multi user seperti server. Jadi biasanya sistem administrator ini yang mengelola baik server web, server database, server untuk pengiriman file, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga sendiri ada cloud engineer. Tugas cloud engineer ini sebenarnya sama seperti network engineer, akan tetapi untuk cloud engineer ini lebih berfokus pada dunia cloud. Jadi bisa dibilang lebih ke serverless. Dan yang terakhir, sebenarnya masih ada teman-teman, pekerjaannya sangat banyak bahkan, akan tetapi di sini saya hanya membahas 4 pekerjaan. Yang terakhir ini adalah DevOps, yang dimana DevOps ini merupakan filosofi gabungan antara developer dan operasional, yang dimana tujuan dari DevOps sendiri adalah untuk mempercepat pengiriman atau development software berkualitas tinggi dengan meningkatkan kolaborasi, otomatisasi, dan efisiensi. Nah, kemudian salary teman-teman. Jadi gaji IT infrastructure di Indonesia sendiri cukup tinggi. Kan saya bilang cukup tinggi karena gaji IT infra sendiri sudah berada di atas UMR di beberapa daerah, yaitu sekitar 6.570.000. Data ini terakhir diperbarui pada tanggal 10 Juli 2025. Lain halnya jika kita bekerja di luar Indonesia seperti Singapura, Amerika, mungkin Australia, maka kemungkinan gaji IT infras sendiri lebih besar. Dan harapannya untuk teman-teman tetap terus belajar, karena IT infras ini kedepannya akan sangat dibutuhkan, terutama ketika kita sudah bisa mengautomasi sebuah program. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya masih memiliki banyak salah dalam tutur kata ataupun penyampaian, dan jikapun banyak misinformasi yang kalian dapatkan, saya sangat terbuka untuk kalian mengkoreksi apa yang telah saya sampaikan. Kalian bisa mengkontak saya melewati Instagram, email, LinkedIn, dan saya sangat berterima kasih juga kepada Politeknik IDN karena telah memberikan saya pengetahuan tentang
network fundamental, dan IT infrastructure. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.